Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini masih dalam nuansa kemahasiswaan. Jadi kita beberapa episode memang mengundang mahasiswa-mahasiswa yang berbakat dan mempunyai potensi yang luar biasa di Mudah Bicara. Kali ini saya mengundang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah ya. Pendidikan Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Sorong, saudara. Izinkan saya perkenalkan, beliau namanya Bang Ramadan Tafalas. Selamat datang Bang Ramadan. Selamat datang, Bang. Bagaimana kabarnya Bang Ramadan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Abang mahasiswa Unimuda ya, benar? Iya. Fakultas apa itu? Fakultas Hukum Sosial dan Politik. Hukum Sosial Dan Politik. dan Politik. Kalau disingkatnya FH Sospol. FH Sospol. Sospol. Ini baru kali ini aku dengar Fakultas Hukum digabung dengan Sosial dan Politik. Iya, karena kalau untuk mau bikin fakultas sendiri belum bisa. Karena hukum sendiri di Unimuda kan masih baru. Mungkin gitu. 1 tahun 2 tahun ke depan baru bisa. Biasanya kan sendiri. Jadi kalau Fakultas Hukum berdiri sendiri, kemudian Sosial Politik memang biasa umumnya adalah digabung, benar ya? Iya. Kenapa pilih Unimuda Bang? Saya pilih Unimuda karena yang pertama ya jarak kampusnya dekat dengan rumah. Nah yang kedua untuk kategori dosennya mumpuni. Dosennya mumpunin. Iya. Masya Allah. Emang udah pernah melakukan survei? Waktu itu ditawari sama Om. Karena Om dia punya ikatan Baik. ini dengan kampus juga. Bang Ramadan kalau dari namanya ini bukan dari Sorong dong pastinya. Bukan. Dari mana Abang? Saya asli Maluku Utara. Maluku Utara. Tepatnya di mana? Di Tidore. Kenapa bisa nyampe ke Sorong, ceritanya gimana tuh? Kalau kenapa bisa nyampe ke Sorong karena ikut orang tua. Karena di sana tinggal sama keluarga, Om, Bibi. Cuma kalau di Sorong tinggalnya sama orang tua. Tinggal sama orang tua. Iya. Sekolah dari kecil di Tidore atau di Sorong? Dari kecil di Tidore. Dari kecil di SD, Tidore. SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Iya, cuma kalau SMA kelas 3 pindah. SMA kelas 3 kenapa tuh? Udah nanggung banget loh itu kok pindah. Pindahnya ke Raja Ampat disuruh sama orang tua. Orang tua tinggalnya Karena di Raja Ampat. kalau ikut bapak asli putra daerah juga. Maksudnya Bapak putra daerah? Raja Ampat. Oh gitu. Kalau ibu dari Tidore? Ibu dari Tidore. Ibu dari Tidore. Tapi semua tinggal di Sorong dong sekarang? Semua tinggal di Sorong sekarang, alhamdulillah. Berapa bersaudara? 3. 3. Semua ngumpul di Sorong? Iya, semua ngumpul Jadi di yang Sorong. di Tidore udah tidak ada lagi? Di Tidore udah gak ada. Bang Ramadan memilih Fakultas Hukum, apa yang menjadi passion Bang Ramadan? Kalau saya orangnya dari SMP, SMA sudah suka mata pelajaran PKN, kan nyambung itu. Saya suka berdebat, suka bicara. Oh ya? Terus suka baca-baca sejarah juga. Baik. Makanya saya waktu itu tertariknya waktu belum masuk kuliah. Saya sempat ditawari buku sama senior. Bukunya sejarah hukum. Saya baca, enak juga bukunya. Ya sudah saya pilih ambil hukum terus pelajari mendalam soal sejarah-sejarah hukum. Tahun angkatan pertama dong hukum sosial politik atau udah lama memang program itu? Kalau saya angkatan ketiga. Angkatan ketiga, udah cukup lama berarti. Sudah semester berapa sekarang? Alhamdulillah sudah semester 7. Keingintahuan terkait dengan bidang pendidikan hukum sosial politik, ada passion apa? Kalau saya
aktif di organisasi. Tujuannya apa berorganisasi? Karena waktu pertama masuk kampus ikut matras umum, baru nyadar. Disampaikan juga sama Bapak Rektor, kalau kita mau belajar hanya di ruang kelas itu ilmunya cuma 25%. Sisanya 75% di luar kampus. Ya di organisasi. Jadi Pak Rektor menyampaikan bahwa 25% itu yang didapat dari kampus. Iya. Padahal mahasiswa mengharapkan lebih. Bukan bahasanya kampus tidak bisa memberikan lebih. Tapi untuk batasan waktu belajarnya kan lebih enak di organisasi. Lebih leluasa kita belajarnya, banyak senior-senior, terus banyak dosen juga yang ngajar di organisasi. Sudah berapa lama berorganisasi? Dan organisasi apa aja yang diikutin? Kalau saya alhamdulillah sudah 3 tahun berorganisasi. Di organisasi apa? Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Raja Ampat, Oke. itu pun baru dibangun kemarin di kabupaten. Oke. Sama kemarin ada ikut PM11, cuma baru mau masuk. Apa itu PM11? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu apa yang menjadi motivasi terbentuknya organisasi itu? Saya lebih ke belajar Islamnya. Sebenarnya bukan untuk gabung juga, tapi belajar sama-sama lah. Karena pernah ada satu pepatah, dia bilang kalau semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Makanya tidak dibatasi dimanapun kau belajar, bisa. Dan semua orang anggaplah dia guru. Karena belum tentu apa yang saya tahu dia ketahui. Dan apa yang dia tahu saya ketahui. Tapi apa yang abang cari secara hakiki dari segitu banyaknya organisasi yang abang ikuti? Yang saya cari apa ya? Apa? Kayak mau dibilang itu yang dapat menghilangkan rasa penasaran gitu. Karena dalam satu organisasi belum tentu bisa menjawab semua pertanyaan. Satu contoh. Ada pertanyaan apa yang menurut abang penasaran? Wah, saya cerita pengalaman saja. Oh iya, silakan. Waktu itu saya baru masuk organisasi. Organisasi apa tuh? Himpunan Mahasiswa Islam. Oke. Nah, waktu pengkaderan ada satu materi yang berkaitan dengan Islam. Cuma buat saya cukup penasaran. Sampai cari ruang-ruang ke organisasi lain untuk bertanya soal itu. Materinya tentang ketuhanan. Oke. Yang menjadi penasaran apa? Waktu itu karena belum dapat jawaban yang pas. Misalnya, kenapa Tuhan menciptakan manusia awalnya di surga, tapi habis itu dilempar ke bumi karena kesalahan Adam gitu. Terus banyak lagi di mana Tuhan berada. Sama satu pertanyaan yang mendasar yaitu, kalau memang Tuhan itu mencintai kebaikan, kenapa terjadi penindasan di muka bumi begitu? Iya. Kritis abis ini. Kalau saya nggak bisa jawab, Bang. Dan kapasitas saya nggak ada, keilmuan saya nggak ada. Makanya Insya Allah. Cari ke organisasi-organisasi, mungkin dapat kader-kader atau senior-senior yang pas begitu untuk jawab persoalan itu. Pernah nggak ngecoba mencari di luar dalam konteks keorganisasian? Mungkin lebih ke lembaga pendidikan yang capable. Contoh, ya kan? Saya pernah didebat sama jamaah tablik. Iya, apa itu maksudnya? Karena bicara persoalan Ketuhanan. Tuhan sama sholat. Apa yang mereka sampaikan kepada abang? Kan jamaah tablik itu notabene-nya kan ngajak sholat. Jalan ke setiap kampung-kampung. Waktu itu saya juga lagi pulang kampung. Oke. Nah, waktu dia ngajak sholat, duduklah orang ini. Diskusi dia ngajak sholat. Terus saya tanya,
kira-kira gerakan sholat itu didapat dari mana? Oke. Kalau kan saya mainnya logika, Mm-mm. terus dibilang itu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Yes. waktu perjalanan Isra Miraj. Mm-mm. Nah, saya tanya lagi, bentuk daripada Tuhan turunkan perintah sholat itu bagaimana? Terus gerakannya apakah Tuhan sendiri yang Mengajarkan. berikan contoh kepada Muhammad atau gimana begitu? Menarik ini. Keren. Kan kalau dalam segi mahasiswa itu ada mahasiswa yang religius, yang penasaran akan agama ini seperti apa begitu. Terus gerakan sholatnya misalnya itu dapatnya dari mana begitu? Itu yang hal-hal kecil begitu yang sebenarnya saya cari tahu karena bagi saya penting. Ya. Berarti sampai sekarang belum dapat jawabannya? Alhamdulillah belum. Oh, alhamdulillah belum. Ini saran aja dari saya ya. Tingkatan organisasi tidak akan mengajarkan masalah itu. Saya meyakini itu karena saya juga termasuk orang organisasi. Organisasi akan lebih cenderung ke penyatuan visi, Iya, penyatuan tujuan. Dan target besarnya adalah kepentingan bersama. Ketika itu memang menyangkut kepentingan bersama, sehingga kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bisa mencapai tujuan itu. Secara garis besar, umumnya organisasi lebih ke teknik berpolitik. Tapi karena konteks yang dipertanyakan adalah lebih ke struktur ketauhidan, iya. saya boleh menyarankan abang harus belajar lagi di lembaga keagamaan yang khusus. Insya Allah. Insya Allah. Ini saran saya. Insya Allah. Dan nggak bakalan bisa dapat di Fakultas Hukum Sosial Politik. Nggak akan bisa dapat itu. Nggak bakalan dapat. Saya bisa Karena- yakin itu. Dan mungkin ya sekelas rektor pun agak susah juga menjelaskannya ketika dasar keilmuannya tidak ada. Ya, jadi saya sarankan memang lebih belajar kepada ke agama yang memang konteksnya ngomongin tauhid. Insya Allah akan kejawab itu semua pertanyaan. Insya Allah. Insya Allah. Karena kalau diberikan umur panjang, selesai kuliah saya mau cari ruang-ruang seperti itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Sekarang udah mulai banyak di Sorong, udah mulai banyak rumah tahfiz, kemudian pondok pesantren, terus yayasan keislaman yang di situ mendidik memang ilmu-ilmu keislaman. Insya Allah akan bisa. Selama abang 7 semester ya bang ya? Iya. 7 semester. Itu tadi kan udah ngomongin ekstra kampus organisasi ya. Iya. Islam sama apa lagi tadi? Ikatan Mahasiswa Islam, Mahasiswa Raja Ampat. Raja Ampat dan sebagainya. Nah kalau yang di kampus, abang ngikutin nggak organisasi kemahasiswaan juga? Kalau saya kemarin baru sekelas himpunan mahasiswa jurusan. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Sebagai apa? Waktu itu sebagai kabit. Kabit? Mm-mm. Udah lama saya lupa nama kabitnya lagi. Nah gitu. Oke jadi yang pasti Kabit di pengembangan keilmuan. pengembangan keilmuan. Oke. Berapa lama abang menjabat di situ? 1 tahun. 1 tahun ya. Nah kemudian sekarang udah nggak menjabat? Sudah tidak. Sudah jadi Dewan Pembina Organisasi. Dewan Pembina Organisasi. Iya. Diberikan kesempatan ke adik-adik untuk ikut terlibat dalam himpunan mahasiswa jurusan juga. Itu next ada agenda apa lagi bang? Nextnya yang tadi saya sampaikan, Mm-mm. Apa itu? mau dikawal untuk pemilihan umum mahasiswa. Pemilihan umum Mahasiswa. mahasiswa. Ini tingkat fakultas atau tingkat universitas? Universitas sama fakultas. Abang mau direkomendasikan untuk kemana? Fakultas atau universitas? Insya Allah universitas. Universitas. Jadi Iya. presiden mahasiswa dong. Iya. Presiden mahasiswa. Itu prosesnya kayak gimana bang? Proses rekomendasinya kemarin kita konsolidasi Oke. sama himpunan mahasiswa jurusan sama UKM-UKM.
mengerucut menjadi satu nama, Iya, Abang. iya. Tidak ada Cuman kandidat. Cuma kan ada yang pilih lain juga, ada rekomendasinya ke saya juga. Nah, nanti yang lain ini naikkan calonnya sendiri. Ada dukungan tersendiri untuk mahasiswa lain. Jadi sebagai bakal calon presiden mahasiswa itu bersumber dari rekomendasi Organisasi sama himpunan mahasiswa jurusan. himpunan mahasiswa jurusan. Siapa saja boleh direkomendasikan. Siapa saja boleh. Dengan catatan dia sebagai mahasiswa dong. Iyalah, Apakah dia memang harus mempunyai latar belakang keorganisasian? tidak harus. Tidak harus. Kalau begitu kan kita membatasi kalau harus punya latar belakang organisasi. Kalau dalam praktek demokrasi kampus siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Iya. Termasuk yang penting kalau memang mahasiswa. Yang penting mahasiswa. Iya. Kalau misalnya ada kandidat calon yang tidak mendapatkan rekomendasi, boleh nggak mendaftar? Boleh. Boleh juga. Kalau tidak ada rekomendasi dari pengalaman pemilihan tahun 2021, itu kan ada pasangan calon yang tidak dapat rekomendasi. Akhirnya dia naik independen. Naik independen. Iya, dengan kumpul kartu tanda mahasiswa dari para mahasiswa, misalnya 30 kartu tanda mahasiswa sebagai bukti ada dukungan. Sebagai bukti ada dukungan. Iya, Mereka boleh maju menjadi kandidat dan mendaftarkan diri. Itu proses pendaftaran sampai berapa lama? kalau dari pihak KPUM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, biasanya dikasih waktu 1 minggu. Saat ini masih terbuka atau udah tertutup? Sementara ini KPUM belum buka, Oh, belum buka. belum dibuka untuk pendaftarannya. Jadi masih dalam konteks konsolidasi ya. Iya, Ngumpulin dulu, tentu yang lain yang tidak sejalan atau tidak yang mendukung Abang pasti mempunyai calon sendiri dong. pasti ada lah. Kan banyak yang mau jabatan. Oh gitu. Cuma kadang jabatan itu dipakai untuk kepentingan kelompok yang susah juga. Maksudnya gimana nih? Ini cukup menarik ini. Semenarik apa presiden mahasiswa Uni Muda kok menjadi rebutan? Menariknya kalau punya jabatan sebagai presiden mahasiswa kan untuk tingkat komunikasi, konsolidasi ke mahasiswa-mahasiswa lebih mudah. Terus untuk kepentingan mahasiswa bisa disalurkan kepada pihak kampus. Jadi kan kalau sekarang kan tidak ada presiden mahasiswanya. Nah, mahasiswa di bawah bingung. Aspirasinya mau disampaikan kemana? Lewat siapa begitu. Tapi kalau ada presiden mahasiswa kan ada struktur untuk sampaikan aspirasi ke misalnya ketua senat fakultas, terus universitas, baru dari presmanya sendiri sampaikan ke pimpinan kampus. Kalau itu kan bagian dari tugas. Yang saya maksud adalah nilai privilege dari seorang presiden mahasiswa secara individu. Atau gini, menurut Anda, kenapa Anda mau memposisikan diri sebagai presiden? Kalau saya Selain yang pertama- ketenaran. Kalau saya untuk pengalaman pertama. Nah, terus yang kedua itu lihat kondisi mahasiswa di bawah. Karena kampus ini ibarat kan sebuah negara kecil. Oke. Nah, mahasiswa-mahasiswa sebagai rakyat. Oke. Nah, kita pelajari kondisi mahasiswa, apa yang dibutuhkan mahasiswa di kampus, dan bagaimana cara menyalurkan bakat dan minat mahasiswa di bawah. Ya, kita yang punya kesadaran, yang punya pemahaman ya harus rebut jabatan tersebut. Oke, saya memahami. Jadi Abang mempunyai niatan itu memposisikan diri sebagai sosok yang bisa dimanfaatkan semua orang untuk bisa berkomunikasi dengan tingkatan tertinggi universitas seperti Ya, itu kali. kurang lebih seperti itu. Saya pikir saya tadi menunggu jawaban, Bang, di sana enak banget selain terkenal, dapat nilai bagus, dapat insentif. Itu sebenarnya kalau saya bonus. Oh, bonus. Kalau dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak masalah. Tapi ada nggak sih? Adalah. Oh ada. Untuk
Untuk segi nilai ada karena Iya. lebih punya beban di organisasi intrakampus. Tapi umumnya ketika mahasiswa lebih memprioritaskan organisasi, akademisnya agak sedikit bermasalah. Menurut Abang bagaimana? Itu sebenarnya bukan salah organisasinya, Oke. tapi salah pribadi sendiri, tidak pandai dalam manajemen waktu. Itu ya. Karena kalau dalam organisasi saya ya Bang, itu dalam visinya itu ada namanya 5 kualitas insan cita, itu insan akademis yang pertama. Jadi dalam organisasinya saya itu lebih mendorong untuk kita selesaikan akademisi dulu baru aktif organisasi. Ini. Tapi banyak mahasiswa yang salah dalam menilai, banyak yang keenakan di organisasi sampai lupa kuliah. Kalau menurut Abang secara presentasi dari mahasiswa yang berorganisasi lebih condong ke Abang kah, lebih mengutamakan akademis atau lebih condong ke saya? Lebih keenakan di organisasi. Kalau saya dua-duanya. Oh, dua-duanya seimbang ya. Iya. Ada pihak yang suka organisasi aja. Sampai tidurnya juga di mana? Base camp. Sekretariat organisasi. Iya. Kayak gelandangan kalau begitu. Gitu ya. Ternyata Kan masih ada tipe-tipe mahasiswa Bang. Oke. Kalau ada mahasiswa akademis, Akademis. itu yang hanya fokus Belajar untuk aja. akademis, belajarnya saja. Ada mahasiswa organisatoris yang cuma Oke. aktif di organisasi. Organisasi aja. Tapi yang disebut aktivis itu mampu memanajemen waktu, aktif di dua tersebut. Jadi mampu aktif di akademisi, mampu aktif di organisasi. Harusnya seimbang lah ya. Iya. Ketika kamu mewakafkan atau meniatkan diri untuk berbuat sosial dalam organisasi, tentu harus didasari dengan ilmu akademis yang mumpuni dong. Iya loh. Ya, benar-benar. Sehingga memang harus seimbang. Kalau tidak seimbang bisa-bisa 14 semester. Kan gak enak juga itu. Gak enak juga ya. Tapi kan berorganisasi dibatasin dong. Untuk segi jabatan ada batasan. Oh, ada batasan. Tapi sebagai anggota organisasi dibatasi cuma satu. Apa itu? Tidak jadi mahasiswa lagi. Misalnya selama saya masih kuliah, mau itu 14, 15, 16 semester, Oke. yang penting saya mahasiswa masih jadi kader organisasi. Ada niatan lain nggak Bang? Kenapa Abang masih kekeh tetap menjadi kandidat atau menjadi calon presiden? Apakah mungkin ada fokus syiar kah, ada fokus dakwah, atau ada tujuan tertentu yang Abang mau capai? Ya kalau saya selain daripada untuk sebagai fasilitator teman-teman mahasiswa di kampus, untuk syiar Islamnya, untuk basis organisasi saya ya, kan Islam. Ada untuk syiar Islam, ada Bang. Tapi di dalam universitas yang notabene dikenal sebagai kampus Islam loh. Syiarnya di dalam atau syiarnya di keluar? Di dalam kampus. Di dalam kampus Karena malah. 30% mahasiswa Unimuda Muslim, 70%-nya non Muslim. Oh ya? Kok malah lebih banyak sih? Iya karena tadi mungkin kampus Unimuda ini kan salah satu kampus terbaik di Papua Barat, Maluku Utara dan NTT. Masya Allah. Terus di Unimuda sendiri kan sudah hampir 30 program studi. Sudah kalau tidak salah 6 fakultas. Terus banyak UKM-UKM yang menarik minat adik-adik yang baru lulus sekolah juga untuk masuk ke Unimuda. Nah kita lihat bahwa yang lebih minat masuk ke Unimuda ini mahasiswa non-muslim. Malah mahasiswa non-muslim masuk ya? Iya, karena misalnya mahasiswa dari Maibrat, dari Ayamaru, karena jaraknya dari kabupatennya mereka ke sini lebih dekat. Itu metode yang digunakan di kampus seperti apa dalam proses belajarnya?
kalau abang hati-hati dalam menyampaikan agama abang sendiri, kalau saya menariknya di Uni Muda, kita dengan non Muslim berdebat soal agama di dalam kelas. Karena di Uni Muda itu mahasiswa non Muslim diwajibkan ikut mata kuliah pendidikan agama Islam. Diwajibkan ikut mata kuliah pendidikan agama Islam. Iya. Bahkan saat misalnya kita dalam materi agama disuruh hafalan, mereka juga ikut hafalan. Ada yang hafal Al-Fatihah, Yang benar Anas. Benar bang. itu ada unsur paksaan loh. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Karena mindsetnya mereka kan ini untuk kepentingan nilainya mereka, untuk kepentingan mata kuliahnya mereka. Kalau ya apa salahnya mereka belajar agama mereka dan belajar agamanya kita, begitu. Tapi untuk kuota belajar agama mereka ada dong. Ada. Pernah nggak ngajak diskusi mahasiswa non Muslim terkait dengan apa sih rasa ketika dia mempelajari yang bukan keyakinannya mereka? Saya pernah ditanya sama teman kelas tuh. Oke. Waktu itu selesai belajar kita duduk di kantin. Nah ditanyalah dia, Ramadan, sebenarnya Tuhannya kalian di mana kok? Gambarannya tidak ada. Oke. Terus tidak bisa diimajinasikan. Untuk misalnya kayak kita kan punya itulah Tuhan kita bisa kita Ada lihat wujudnya. ada wujudnya. Oke, ada bentuknya. Oke. Terus saya jawab gini aja bang, coba kau rasakan angin bisa dilihat tidak? Tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Kalau untuk pribadinya saya, Tuhan saya bisa rasakan di dalam hati. Tergantung sampai mana kedalaman iman kita tuh bang. Masya Allah. Itu diskusi itu umum di kampusmu ya? Umum bang. Bahkan ada teman-teman non muslim yang kadang-kadang main gitar, nyanyi sholawat. Terus ada yang ya karena sudah kebiasaan belajar, jadi suka nyebut syahadat. Sudah mu'alaf berarti dong? Tapi mereka masih sama agamanya mereka. Tapi untuk sekedar ucapan lah. Ya, Tapi ucapan itu tidak menggoyahkan imannya mereka, tidak. Tapi yang menjadi menarik ketika non-muslim, sorry banget ya. Ketika ada mahasiswa yang kekuatannya iman, mungkin kalau abang keilmuan terkait dengan agama sudah mumpuni kali ya. Tapi yang saya khawatirkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menantang itu, mahasiswa muslim yang keagamannya kurang, itu bisa bergeser tuh. Ada nggak kejadian kayak gitu bang? Kalau saya belum ada. Belum pernah. Karena hal tersebut mahasiswa muslim diwajibkan belajar agama Islam. Mahasiswa Islam ini merasa saya jangan kalah sama dia. Jadi mereka lebih rajin belajar juga. Masya Allah. Supaya bisa menepis pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa non muslim nanti. Keren. Satu metode kampus yang saya anggap paling mumpuni lah untuk membuat mahasiswa bisa belajar agama. Jadi kayak kita ada yang nantangin begitu. Jadi non muslim belajar agama Islam, tidak mungkin lah dia lebih tahu daripada mahasiswa Islam itu sendiri. Iya. Jadi mahasiswa muslim tadi lebih rajin belajarnya. Bahkan ada yang bawa-bawa buku untuk buku-buku agama di taman dibaca. Karena takut kalah saing sama non muslim tadi. Jangan sampai non muslim yang ngajar kita soal agama kita. Makanya kita perlu mentor ketika kita berdiskusi terkait dengan ketauhidan. Jangan sampai yang kita pandang dan yang kita dengar ada menyenangkan, itu mengganggu keimanan. Sepakat ya? Kalau menurut abang begitu ya? Sepakat bang. Masya Allah. Karena kita lihat bahwa rata-rata anak muda muslim kan hal-hal yang istilahnya dosa lebih banyak dilakukan. Itu maksud saya.
Kayak Kita dilarang pacaran. ya itu Iya gak sih? Banyak pacaran. banyak Bang. Seperti itu. Dilarang melakukan perayaan-perayaan yang berlebihan. Lakukan. Dilarang, sorry banget ya, meniup lilin. Kita banyak yang lakukan. Jadi Karena makanya sebenarnya yang karena sudah membudaya, jadi ikut rame begitu Bang. Makanya mindset begitu harus ya kita bolak-balik dia. Sebenarnya ini tidak boleh dalam agama. Ya pertanyaannya sederhana, apakah zaman yang mengikuti agama atau agama yang mengikuti zaman begitu? Iya. Perkembangan zaman kan harusnya mengikuti agama toh. Betul. Jadi hal-hal yang dilarang dalam agama tidak boleh kita lakukan. Tapi ini seolah-olah kayak agama mengikuti zaman begitu. Jadi Mereka bilang agama harus menyesuaikan saya dong, gitu. Iya, Itu begitu. salah tuh. Bener. Sebenarnya kayak gimana ya? Susah juga kalau kita mau kasih pemahaman ke anak-anak muda sekarang begitu. Tapi menarik loh. Kalau memang boleh diizinkan, boleh dong saya diajak dilibatkan. Aku ngedengerin aja. Maksudnya dalam konteks diskusi ya Bang. Diskusi kayak yang tadi itu. Saya jujur saya belum pernah masuk. Saya baru masuk kemarin tuh waktu kegiatan di Uni Muda tuh kegiatan ini ya, apa namanya? Turnamen tapak suci. Iya. Nah, itu baru itu. Tapi mendengar apa namanya? Prestasi dari Uni Muda udah luar biasa. Luar biasa. Bang. Secara ini ya, prestasi mereka. Kan setiap kampus punya baik, punya buruk. Ya, paham. Tapi yang aku menarik itu yang tadi proses pembelajaran kalian antara Muslim dan non Muslim. Itu bisa menyatukan apa ya, keingintahuan sehingga menjadi proses belajar yang menyenangkan. Itu nggak gampang kalau menurut saya. Ya ini yang menjadi penasaran juga jadi saya. Kalau memang abang izinkan, nanti kalau ada diskusi-diskusi gitu boleh japri saya meluncur. Saya hanya pengen menjadi pengamat dalam konteks seperti apa. Mohon maaf, kok bisa non muslim bisa menerima atau minimal mendengarkan? Karena nggak semua sekarang yang muslim aja, maaf ya bang ya. Iya. Disuruh sholat Jumat aja datangnya nanti udah mau rukuk terakhir. Pas Bener ya? injak masjid orang sudah komat itu. Yes. Itu maksud saya gitu Kalau loh. saya lihat kenapa non muslim itu senang ikut gabung kalau kita belajarnya agamanya kita. Karena yang pertama mereka menganggap bahwa semua yang disampaikan itu adalah pengetahuan, adalah ilmu. Ya, Jadi itu maksud saya. tidak ada salahnya saya belajarnya agamanya kalian dan tidak ada salahnya kalian belajar agamanya kita. Itu pembelajaran agama Islam untuk non muslim mendapatkan kredit berapa SKS? Kalau SKS dalam sehari misalnya dalam satu kali pertemuan itu bisa 3 SKS. Jadi cukup lumayan banyak ya. 3 jam hitungannya satu kali belajar. Yes, cukup banyak tuh. Jadi metodenya belajar kita juga enak kalau belajar agama sama non muslim. Yang pertama kita disampaikan materinya, yang kedua kita saling berdebat. Jadi akal mereka jangan bahasa berdebat, berdiskusi. Kalau berdebat ini kesannya kayak apa ya? Saling membenarkan satu sisi, ya kan? Tapi kalau berdiskusi kan tentu ada mentor di situ ya yang menengahi jalur. Menurut mereka, Bang, yang non muslim setelah mempelajari agama Islam apa dampak positifnya bagi mereka? Kalau dampak positifnya ya tadi mereka bisa ambil kesimpulan bahwa misalnya dalam agama non muslim dan agama muslim proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dan Alkitab hampir sama. Jadi mereka compare ya? Iya. Itu Kan yang kalau menjadi, mereka sebutnya kitab kejadian. Itu dalam pasal 5 ayat 7 sampai 21.
Saya Itu jadi bahas sampai terkait proses penciptaan Bang. manusia versi non-muslim. saya mendengarkan cerita abang ini udah sampai haus saya beneran. Masya Allah. Enak kalau kita di Uni Muda berbaurnya sama non-muslim enak. Karena memang non-muslim karena sudah belajar agama Islam, mereka menghargai bahwa batasannya teman-teman muslim sampai di mana dengan kita. Dan mereka mengetahui dan memahami itu ya. Iya. Jadi kayak kalau kita nggak ikut mereka misalnya ke sini ke situ, oh mereka udah paham gitu. Saya semakin pingin belajar, jujur aja Makanya nih. kalau bagi saya salah satu kampus yang paling menarik Uni Muda. Karena metode belajarnya tadi. Yes, Kampusnya yes. muslim, tapi notabene-nya non-muslim. Dan Terus yang diajarkan untuk adalah agama Islamnya sendiri banyak non-muslim lebih yang ikut dominan. belajar. Bang, Di kelas di Uni Muda sendiri itu Bang, ada satu kelas itu muslim cuma 1 orang. Sisanya non-muslim. Tapi belajar agama rame-rame, Masya Allah. nggak ada batasan juga. Nggak ada batasan juga. Pernahkah sampai, mohon maaf, tentu dari kalau kita tujuan syiar ada target walaupun tidak menjadi target yang prioritas, tapi itu bagian dari bonus, yaitu bergabungnya saudara-saudara kita mengikuti keyakinan kita. Belum pernah Bang. Belum pernah. Jadi Yang saya lihat memang mereka semangat belajarnya dengan kita bagus. Tapi untuk sampai ke meyakini belum. Belum ya. Karena memang segala pertanyaan yang mereka dapat setelah belajar itu kan belum bisa dijawab oleh teman-teman muslim itu sendiri. Karena memang yang ditanya itu sudah ke bahasanya ilmu agama yang sudah lebih tinggi lah. Masya Allah. Bang Ramadan, diskusi kali ini memang menarik banget. Dan saya mau membuka diri kalau memang abang mengundang saya bisa ikut menjadi bagian diskusi itu hanya sebatas sebagai pendengar, bukan sebagai narasumber ya. Karena ilmu saya nggak ada. Karena saya memang penasaran dengan apa yang terjadi dan apa yang abang ceritakan. Saya yang balik minta ke abang kalau mungkin besok-besok saya butuh pemateri, abang bisa jadi pemateri mungkin. Karena gini Bang, saya punya komunitas rumah baca di siap, kabupaten. insya Allah. Baik, namanya insya Allah. Rumah Baca Sulu Malamoy. Insya Allah, menarik itu, keren. Jadi Insya Allah, di komunitasnya kita itu banyak teman-teman non-muslim juga yang masuk belajar. Baik. Sekarang kita juga buka untuk donasi buku. Oh insya Allah. Kami baru dibuat 3 bulan lalu. Saya bersedia. Dibangun komunitasnya. Saya langsung menjawab ini. Saya insya Allah bersedia. Insya Allah. Sembari saya juga pengen belajar dengan kalian yang luar biasa. Bang Ramadan, terima kasih diskusinya. Izin salam saya untuk teman-teman di Uni Muda dan tentu Sivitas Uni Muda di sana. Semoga yang menjadi bagian dengan syiar keislaman menjadi keberkahan untuk semuanya. Amin. Terima kasih Bang Ramadan, sampai ketemu lagi. Baik sahabat-sahabat, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.